dari Nonem. Selamat malam tajam. Keluaran 31 ayat 1. Keluaran 31 ayat 1 berbunyi sepertian. 32 maksud saya. 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Pertanyaan saya, berapa lama Nabi Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima hukum 10 kali kedua, sehingga bangsa Israel membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, berapa lama Musa di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum itu untuk kali yang kedua? Memang cerita Alkitab, kalau kita telusuri mulai dari Keluaran pasal 24 sampai pasal yang ke-34, kalau kita baca 10 pasal, 11 pasal itu, kita temukan memang ada 2 kali Musa menerima 2 loh batu itu. Ya, tapi bukan artinya hanya 2 kali dia naik ke atas Gunung Sinai. Kenapa bukan hanya 2 kali? Coba kita lihat catatan yang ada dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, berseru dari gunung itu dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Jadi di sini dia sudah naik ke Gunung Sinai. Disebutkan itu dalam ayat yang kedua. Sesudah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Jadi waktu dia naik, itulah Gunung Sinai. Pasal 19 sudah dikatakan naiklah Musa. Lalu ayat yang ke-7, lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu. Berarti dia turun dari atas gunung itu. Lalu kemudian ayat yang ke-10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah untuk menguduskan diri. Berarti Musa naik lagi ke atas gunung itu. Lalu ayat 14, lalu turunlah Musa. Berarti dia turun lagi dari atas gunung Sinai. Itu gunung yang sama. Lalu kemudian yang berikut, pasal yang ke-19 juga masih ayat yang ke-20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Musa naik ke atas. Ayat 21, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu. Jadi naik, ya, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Lalu kemudian sekarang Musa naik lagi ke atas gunung itu, karena di dalam ayat yang ke-24 Tuhan katakan, lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Suruh turun, tapi waktu itu Tuhan katakan, habis turun, kemudian naiklah pula engkau. Jadi dari pasal 19 aja kalau teliti kita mau hitung bisa beberapa kali. Musa naik ke atas gunung Sinai, turun, naik ke atas gunung Sinai, lalu kemudian turun. Namun semua yang terjadi di sini adalah ia menjadi juru kabar Allah kepada orang Israel. Apa yang orang Israel katakan, dia sampaikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia sampaikan kepada orang Israel. Firman. Lalu kemudian, pasal yang ke-20, firman itu diucapkan. Sebelum itu ditulis, itu diucapkan. Ya, diucapkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu diucapkan oleh Tuhan, ke-10 firman itu, ya, maka di dalam pasal yang ke-24, pasal 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Naiklah Musa ke atas gunung, dan kali ini bukan hanya menerima firman itu secara verbal atau lisan,
kali ini ada dua loh batu. Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi dua loh batu, konsepnya perjanjian antara Allah dan umatnya. Tapi kita tahu ceritanya, orang Israel berubah setia, mereka menyembah berhala. Jadi itu sudah bukan yang pertama kali ke atas gunung, tapi pertama kali dia menerima dua loh batu itu. Berapa lama dia di atas gunung? Menurut Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 mengatakan, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Jadi pertanyaannya, berapa lama kok mereka nggak menunggu? Padahal mungkin tidak lama dia di atas. Dan memang kalau kita pikir 40 hari juga tidak terlalu lama. Tetapi yang membuat orang Israel itu berusaha, artinya membuat mereka jauh daripada Tuhan, ya ada yang mengatakan karena faktor waktu terlalu lama, tetapi tentu ada faktor-faktor yang lain karena mereka keluar dari negeri di mana mereka dipengaruhi dengan berbagai macam penyembahan-penyembahan berhala, dan banyak di antara mereka juga yang mempunyai sifat memberontak terhadap Tuhan, maka mereka tidak sabar untuk menunggu Musa, dan mereka menjadikan itu sebagai alasan. Makanya dalam pasal yang ke-32, di sana mereka mengatakan, kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Padahal itu baru 39 hari Musa ada di atas gunung. Keesokan harinya Tuhan katakan turun. Waktu Tuhan turun, itu yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala. Waktu Musa turun, maksud saya, waktu Tuhan katakan Musa turun, waktu Musa turun, ia melihat mereka menyembah berhala. Itu dua loh batu yang pertama. Kemudian pada waktu itu Tuhan katakan kepada Musa dalam pasal yang ke-34, supaya dibuat lagi dua loh batu yang baru. Tuhan memperbaiki akan janjinya. Yang memperbaiki janji adalah bukan yang melanggar janji itu. Harusnya yang melanggar janji itu yang harus memperbaiki. Tuhan yang memperbaiki janjinya. Dia yang membuat janji lagi. Sungguh luar biasa dia. Lalu kemudian Musa naik lagi ke atas gunung itu untuk yang kesekian kalinya, tapi untuk yang kedua kalinya menerima dua loh batu itu. Dan berapa lama pada saat itu ia berada di atas gunung itu? Pasal 34, kalau kita baca ayat yang ke-28, berkata, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi untuk yang kedua dia naik menerima 10 hukum Tuhan itu betul-betul waktunya sama. Jadi 10 perintah yang sama, Musa yang sama, naik ke atas gunung yang sama, isi perintah yang sama, yang diterima dari Allah yang sama, dan waktu yang sama ia berada di atas gunung itu, yaitu 40 hari. Sungguh luar biasa Tuhan itu, ajaib. Terima kasih.